10 bukti baru diajukan kuasa hukum Saka Tatal dalam sidang peninjauan kembali kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon pada Kamis kemarin. Bukti ini tak pernah diajukan dalam persidangan Saka Tatal 8 tahun silam. Di antaranya foto korban Vina dan Eki yang tidak menunjukkan adanya luka senjata tajam, melainkan luka akibat benturan di tubuh Vina. Serta foto rusaknya motor yang digunakan Vina dan Eki. Kuasa hukum juga menyertakan bukti keterangan Liga Akbar, salah satu saksi kunci yang mencabut keterangannya dalam BAP 2016 silam dan menegaskan dirinya tidak berada di lokasi tempat Vina dan Eki diduga dikeroyok geng motor. Berdasarkan bukti baru ini, kuasa hukum Saka Tatal meyakini kematian Vina dan Eki murni kecelakaan lalu lintas, bukan akibat pembunuhan. Mafhum ke-6. File rekaman keterangan Liga Akbar berbentuk flash disk dengan keterangan bahwa saksi Liga Akbar hanya menjadi saksi pada perkara nomor 4 Pit B garing 2016 PN Cirebon. Saudara Liga Akbar tidak menjadi saksi pada perkara nomor 16 Pit Sus anak garing PN Cirebon terdakwa anak Saka Tatal bin Bagja. Kesaksian Liga Akbar tersebut diperintahkan oleh Ibtu Rudiana yang faktanya Saudara Liga Akbar tidak berada di sekitar area tempat kejadian peristiwa tersebut. File rekaman ini menunjukkan pencabutan keterangan Liga Akbar sebagai saksi. Berbeda dengan pihak Saka Tatal, keluarga almarhumah Vina masih meyakini jika Vina dan Eki tewas akibat dibunuh. Keluarga Vina berharap Polri bisa membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap penyebab kematian Vina dan Eki sebenarnya. Kalau dari keluarga sendiri meyakini ya tetap ini pembunuhan gitu. Saya alami itu ya menurut saya jauh dari kata kecelakaan. Apa sih yang bikin yakin itu pembunuhan, Pak? Ada luka tusuk atau gimana? Kalau luka tusuk sih nggak ada ya. Nggak ada luka tusuk, tapi ada luka-luka yang menurut saya ini adalah pembunuhan dan pemerkosaan. Nggak wajar gitu, Mbak? Ya, ya remuk pembunuhan aja lah. Remuk penganiayaan gitu, Mbak? Iya, terutama di bagian kepala ya. Di awal itu kan tetap dibentukkan tim pencari fakta yang independen yang terdiri dari para profesor hukum pidana yang bersinergi dengan Mabes Polri. Jadi dengan turunnya mereka semua ini, kasus ini kita harap bisa segera selesai dan tidak menimbulkan kegaduhan dan tanda tanya di mana-mana ada apa atau ada rekayasa apa sebenarnya di kasus ini, karena sudah 8 tahun dan sekarang mencuat kembali malah menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan pelaku sebenarnya bisa terungkap ataupun misalnya ada rekayasa apa sebenarnya. Keyakinan bahwa Vina dan Eki tewas akibat dibunuh juga dilontarkan kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Mardiman bahkan menyebut ayah Eki, Ibtu Rudiana, siap hadir di sidang PK Saka Tatal untuk menegaskan bahwa kematian anaknya disebabkan oleh pembunuhan. Jadi kalau dibilang tidak ada scientific investigation atau hasilnya pembanding yang lain, dalam putusan Saka Tatal jelas itu ada visum et repertum. Kemudian ada saksi-saksi yang kalau kemudian saksi di belakang hari mencabut laporannya kan itu urusan lain. Tapi pada saat itu saksi confirm semuanya mengatakan bahwa itu adalah pembunuhan. Jadi kalau ditanyakan kepada kami sebagai kuasa hukum Ibtu Rudiana bahwa ini adalah pembunuhan, ya 1000% kami katakan ini pembunuhan. Kalau kemudian sewaktu-waktu diminta untuk dihadirkan dalam sidang PK ini, Pak Rudiana siap atau tidak, Bang Mardiman? Pasti siap. Kan tadi saya bilang nggak diminta pun kita sudah mengajukan amicus curiae. Kita mau hadir gitu. Kita mau jadi sahabat pengadilan. Kalau untuk sidang PK ini? Iya. Yang kita pertegas bahwa semua keterangan, semua fakta yang disajikan di persidangan tahun 2016, baik putusan nomor 16-nya Saka Tatal maupun putusan nomor 4-nya teman-teman itu adalah benar adanya. Ya, dengan bukti-bukti kuat ya. Tidak ada penyimpangan proses penyidikan dan penyelidikan. Sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal, kembali digelar hari ini. Dalam sidang, jaksa penuntut umum menilai alibi yang diberikan kuasa hukum Saka Tatal terkait novum foto jenazah Vina dan Eki di Rumah Sakit Gunung Jati 8 tahun lalu tidak berdasar dan dianggap sebagai asumsi semata. Hal itu karena keterangan kuasa hukum yang menyebutkan tak adanya bukti bekas penusukan pada jenazah Vina dan Eki tidak dibuktikan melalui visum yang sah. Selanjutnya terhadap novum keempat
Pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan foto tersebut sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, di mana semestinya pemohon dalam mengajukan novum terkait foto tersebut disertai hasil visum ataupun forensik, tetapi pemohon hanya berkesimpulan dalam hal tersebut adalah suatu kejadian kecelakaan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan memori pemohon yang pertama pada halaman 26 poin ke-10 yang menerangkan bahwa Saka Tatal memukul 1 kali dengan tangan kosong dan mengenai pipi korban Muhammad Rizky Rudiana di flyover Sumber Cirebon. Oleh karena itu, novum foto ke-1 sampai dengan ke-5 beserta tambahan penjelasan poin 1 memori tambahan yang diajukan oleh penasihat hukum peninjauan kembali kami anggap bukanlah novum. Saudara, kita langsung saja menyapa jurnalis Kompas TV Abel Insani yang mengikuti jalannya persidangan peninjauan kembali di Cirebon, Jawa Barat. Abel, kuasa hukum menyebut ini peristiwa kecelakaan dan bukan pembunuhan. Nah, tanggapan dari jaksa penuntut umum seperti apa? Ya baik, Vidi dan juga saudara, memang untuk sidang dari Saka Tatal ini, sidang peninjauan kembali Saka Tatal ini baru saja ditutup dan akan dilanjutkan kembali pada 30 Juli 2024 mendatang atau tepatnya di hari Selasa depan. Dan memang tadi sudah diselenggarakan di mana agendanya adalah mendengarkan kontra memori PK yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum atas apa yang sudah disampaikan oleh penasihat hukum atau kuasa hukum dari Saka Tatal di persidangan sebelumnya. Memang tadi jaksa penuntut umum ini sempat menyatakan bahwa yang disampaikan oleh penasihat hukum atau kuasa hukum dari Saka Tatal ini bisa dibilang bukan novum begitu ya, karena tadi ada beberapa kalimat-kalimat yang menurut dari jaksa penuntut umum ini kontradiktif, di mana ada kalimat yang menyatakan bahwa di novum pertama ataupun kedua ini Saka Tatal memukul, tidak memukul atau tidak terkait dengan pembunuhan tersebut, tetapi di novum nomor 7 ini Saka Tatal ada kalimat pemukulan begitu. Nah, ini yang dianggap oleh jaksa penuntut umum kontradiktif dan tidak dianggap sebagai novum atau hal baru begitu. Dan memang untuk saat ini dari jaksa, maksud saya dari kuasa hukum Saka Tatal ini menganggap bahwa kejadian kematian dari Eki ataupun juga Vina ini merupakan kecelakaan begitu ya, karena memang dari bukti yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Saka Tatal ini menyebut ada foto di mana ada bodi dari motor yang digunakan oleh Eki dan juga Vina pada saat berboncengan pada saat malam itu. Ini ada bodi yang tergores karena ada goresan dengan jalan raya begitu. Nah, ini yang diyakini dari pihak Saka Tatal bahwa memang kejadian tersebut adalah kejadian kecelakaan dan tidak ada hubungannya dengan Saka Tatal. Tetapi memang untuk Saka Tatal ini sebelumnya memang sudah dinyatakan bebas murni begitu ya, di mana sebelumnya Saka Tatal ini sebenarnya dituntut 8 tahun tetapi mendapat remisi sehingga menjadi 4 tahun di penjara. Nah, karena adanya hukuman ini Saka Tatal menjadi ada predikat mantan terpidana, dan inilah yang menjadikan Saka Tatal risih dan mengajukan PK untuk istilahnya mengembalikan nama baiknya begitu Vidi, sehingga sidang PK ini terjadi dan memang ada beberapa tahap yang ternyata harus dihadirkan di persidangan. Kemarin sudah mendengarkan novum, saat ini atau hari ini mendengarkan kontra memori PK atau mendengarkan jawaban dari jaksa penuntut umum atas novum yang sudah disampaikan. Nah, minggu depan atau pada hari Selasa tanggal 30 Juli ini akan ada saksi yang dihadirkan. Ini ada 5 saksi fakta yang dihadirkan karena memang dari pihak Saka Tatal atau kuasa hukum Saka Tatal meyakini saksi-saksi ini nanti akan memberikan perspektif terhadap novum yang sudah dibacakan dan ditolak oleh jaksa penuntut umum. Tadi juga jaksa penuntut umum sempat mengatakan bahwa atau meminta begitu kepada majelis hakim untuk menolak semua novum atau semua hal baru atau bukti baru yang dikemukakan oleh kuasa hukum dari Saka Tatal. Tadi juga sempat Vidi ada satu saksi yang dihadirkan, yakni adalah Selis, di mana Selis ini merupakan kakak dari Saka Tatal. Namun memang tidak banyak yang dibicarakan, dia hanya diminta untuk bersumpah bahwa kesaksian dari Selis ini bisa dipertanggungjawabkan.